Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh lagi datang ke rumah Tuhan secara fisik, beribadah kepada Tuhan secara onsite. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan seperti ini. Kami juga bersyukur ada saudara-saudari kami yang masih belum bisa secara onsite, tapi tetap memberikan hati jiwa mereka untuk beribadah secara online lewat live streaming. Kami bersyukur untuk kesempatan seperti ini. Karena kami tahu Tuhan, apapun kondisinya tidak akan mematahkan iman kami, kepercayaan kami, dan ketaatan kami kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan, dalam mengucap syukur seperti ini, kami juga sekali lagi datang untuk mohon diberikan firman Tuhan. Mohon Engkau berbicara kepada kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Engkau tolong hamba-Mu yang lemah, jadikan sebagai saluran berkat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan yang memberkati dan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih. Bersyukur kepada Tuhan, sungguh kita boleh beribadah kembali dan saya boleh ada di tengah-tengah saudara untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita membuka kembali dari kitab Injil Lukas yang tadi kita sudah baca. Saya tidak akan membaca ulang lagi, tetapi saudara silahkan buka untuk mengingatkan kembali apa yang tadi kita sudah baca. Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat 50. Secara ringkas tadi kita sudah mendengarkan ketika dibacakan dalam cerita ini, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Dan ketika sedang makan ada seorang perempuan yang katanya terkenal sebagai perempuan berdosa. Dalam hal ini kemungkinan besar dia adalah seorang yang dulunya berprofesi sebagai pelacur. Dan dia datang, dia menyeka kaki Yesus dengan air matanya yang berlinang. Dia membersihkannya dengan rambutnya yang terurai. Kemudian dia menyekanya dengan minyak wangi yang sudah dia persiapkan. Menyeka ke kaki Yesus sambil mencium-cium kaki Yesus. Orang-orang Farisi yang ada di sekitar meja makan agak sedikit kesal kenapa Yesus diam. Dan makanya mereka berpikir dalam hatinya, kalau dia nabi tentu dia tahu ini orang berdosa. Kok dia biarkan diam-diam begitu saja disentuh-sentuh oleh seorang yang berdosa. Tapi ternyata Yesus tahu isi hati mereka, orang-orang Farisi ini, dan Yesus kemudian mengambil perumpamaan. Ada mengenai orang yang punya uang dan ada dua orang yang berhutang kepada dia. Satu orang berhutang 50 dinar, satu orang lagi berhutang 500 dinar. Berapa rupiah itu? Nah, saudara, kita tidak perlu menghitung dinarnya, tapi katakanlah kalau 50 dinar itu adalah 5 juta, berarti yang 500 itu adalah 50 juta. Bedanya 10 kali lipat kan saudara ya. Jadi kalau yang 50 dinar itu 50 juta, berarti yang 500 dinar itu adalah 500 juta. Saudara sekalian, jadi memang cukup besar. Nah, dua orang ini berhutang dan kemudian karena tidak bisa membayar, sang orang kaya itu akhirnya melupakan, mengampuni, menghapus hutang-hutang mereka. Siapa yang akan lebih berterima kasih? Tanya Tuhan Yesus kepada orang Farisi itu. Orang Farisi itu dengan cukup yakin menjawab, pastilah yang diampuni, dihapuskan utangnya lebih besar itu, yang 500 juta itu. Begitu ya. Karena yang 50 juta kalau dibandingkan 500 juta ya enggak seberapa lah begitu kan. Nah, Yesus bilang perempuan ini persis sebenarnya demikian. Dia merasakan suatu pengampunan yang luar biasa terjadi dalam dirinya. Karena itulah dia rela melakukan banyak tindakan-tindakan yang dicemooh oleh orang, tetapi dia tetap lakukan juga. Bahkan mengeluarkan parfum yang begitu mahal untuk menyeka-nyeka kaki Yesus.
Karena perempuan ini sudah mengalami suatu pengampunan yang sangat-sangat mahal. Saudara sekalian, cerita ini sebenarnya cukup akrab dan bahkan ada beberapa cerita yang cukup mirip di dalam Alkitab. Tetapi saudara, apa sebenarnya yang Tuhan Yesus ingin ajarkan melalui bagian ini? Nah, saudara sekalian, inilah yang akan kita pelajari bersama. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, di situ ada cerita. Di situ ada perumpamaan. Di situ ada ajaran Yesus juga yang disampaikan kepada orang-orang yang ada di situ. Dan siapa orang-orang di situ? Sang tuan rumah itu adalah orang Farisi. Dan kalau demikian pasti ada beberapa orang lain yang adalah orang-orang Farisi yang ada di tempat itu. Dan kalau demikian juga kita tahu biasanya, walaupun tidak semuanya, biasanya orang-orang Farisi ini orang yang sangat suka nyinyirin orang. Kemudian juga orang yang suka merasa paling benar, paling righteous, paling benar. Selalu menganggap diri lebih bagus. Tapi sebenarnya saudara, itu sifat dasar kita manusia, termasuk orang-orang Kristen. Saudara sekalian, dalam hal dosa seringkali kita bisa merasa begini. Saya berdosa, iya betul. Tapi dosa saya tidak sebesar dosa orang lain. Jadi ya memang dosa, tetapi bukan hal yang sangat masalah besar lah begitu. Kenapa saudara? Karena pertama kita suka bandingkan dosa kita dengan dosa orang lain. Seseorang yang dihapuskan utangnya misalnya 50 juta rupiah. Saudara, itu luar biasa besar sebenarnya. Tetapi kalau bersamaan bersamaan dua orang itu dipanggil oleh sang tuan, yang orang kaya tanya, kenapa kalian belum bayar? Dua-duanya menangis, Tuhan kami gak bisa bayar, Tuhan gak bisa bayar. Kamu utang berapa? 50 juta. Kamu utang berapa? 500 juta. Udahlah, aku hapuskan utang kalian. Yang 50 juta pasti berasa, ya kecil ternyata. Jadi 50 juta tadi walaupun subjectively cukup besar, tapi dibandingkan 500 juta juga diampuni sang tuan. Jadi 50 juta saya, ya kecil lah. Saudara, itu ada sifat seperti demikian. Kita tidak melihat utang itu adalah utang saya pribadi dengan sang tuan itu. Tapi kita kaitkan dengan orang lain. Kebetulan orang lain yang di depan yang juga diampuni utangnya itu jauh lebih besar. Dan kita merasa, iya berarti yang saya terima ini gak seberapa. Karena itu sikap yang keluar juga merasa, ya biasa-biasa sajalah begitu ya. Tidak merasa sesuatu yang besar sudah terjadi. Karena apa? Ada yang lebih besar terjadi pada orang yang tadi dihapuskan utang 500 juta rupiahnya itu. Jadi kita suka bandingkan. Akhirnya dosa iya betul, tapi tidak terlalu masalah kok begitu. Kecil kok dibandingkan orang lain. Tidak sampai kita bunuh-bunuhan orang lain gitu. Nah, berkenaan dengan itu juga sering terjadi, dan itu biasa juga dilakukan oleh orang-orang Farisi, yaitu suka mengklasifikasi dosa. Dosa itu diklasifikasikan. Ada dosa yang mereka anggap, wah luar biasa besar. Ini pokoknya orang itu, zaman dulu mereka itu orang-orang Farisi kasih nama untuk orang yang berdosa kayak pemungut cukai, pelacur. Itu seumur hidup dilabelkan pada orang itu adalah pendosa, sinner begitu. Apakah orang Farisi nggak bikin dosa? Ada, tapi dosa kecil. Itu klasifikasi dosa. Ya, sebenarnya saudara kita tahu betul apa yang dilakukan oleh orang Farisi mungkin malah lebih dosa sebenarnya kalau mau diklasifikasikan. Yaitu orang yang merasa selalu hebat di hadapan Allah. Orang yang sudah nggak takut langit dan bumi. Karena mereka merasa menguasai seluruh kunci sorga, kunci bumi. Jadi orang yang merasa luar biasa hebat. Orang yang bahkan menyombongkan agamanya di hadapan orang lain. Tapi mereka justru enggak merasa itu bersalah. Ada orang mengatakan soal dosa yang paling besar itu adalah orang yang tidak merasa dirinya berdosa. Tapi seringkali itu benar adanya. Yang paling susah bertobat kan orang yang seperti itu. Dia merasa dirinya baik. Kenapa? Karena dibandingkan dengan orang lain, dia mengklasifikasikan dosa saya itu kecil, dosanya itu dosa terlalu parah. Ya saya mungkin cuma nipu, ya cuma sombong sedikit, ya biasalah korupsi sedikit, ya selingkuh sedikit. Tapi kan saya nggak bunuh orang, saya nggak bakar satu keluarga begitu ya. Nggak seperti itu, saya nggak ngebom orang lain. Saudara sekalian, sebenarnya ya ada satu ayat Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 6
ayat 9 dan ayat 10, kalau dibaca-baca itu sebenarnya agak sedikit mengerikan ya saudara ayat itu. Walaupun kadang-kadang kita cepat-cepat menyelesaikan pembacaannya. Bunyinya seperti ini, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Orang-orang yang tidak adil itu seperti apa ya? Atau orang wicked itu, orang-orang jahat seperti apa? Nah, kelanjutannya begini. Jangan sesat, orang cabul, wah itu dosa besar ya. Penyembah berhala, dosa besar. Orang berzina, besar. Banci dan orang pemburit, itu orang homoseks ya maksudnya. Itu kan dosa besar. Pencuri, sedikit agak kecil. Orang kikir, itu dosanya agak kecil, jauh lebih kecil lagi ya. Orang pelit kan ya kikir ya. Orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Sudah semua itu digolongkan satu. Dan dikatakan apa? Orang-orang seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebenarnya ya, kalau mau menggolongkan dosa, mengklasifikasi dosa, sebenarnya saudara sekalian memang betul ada dosa yang bagi kita merasa tuh begitu parah. Mungkin gara-gara itu kita merasa dosa saya kecil, saya cuma kikir doang kok. Mulut saya doang yang suka fitnah. Saya kan gak pernah benar-benar gampar orang atau bunuh orang. Cuman mulut aja nih gatel suka jelekin orang, fitnah orang. Ya tapi kan gak parah-parah amat lah. Atau menipu ya, nipu kecil-kecilan begitu. Atau mabok. Mabok saudara. Tapi itu digolongkan dengan kelompok-kelompok orang seperti apa? Orang cabul. Penyembah berhala. Orang berzina. Orang banci dan pemburit. Saudara bahasa Indonesia itu pemburit itu ciptaan terjemahan Alkitab sendiri ya. Pemburit itu saudara tahu ya istilah itu ya. Ini orang homoseks ya, laki sama laki kan mainnya di buritan kan begitu. Jadi pakai istilah itu pemburit. Jadi saudara mungkin agak kurang tahu. Itu sebenarnya adalah istilahnya kayak gini, laki tidur sama laki seperti dia tidur sama perempuan, kira-kira gitu. Nah itu pengertiannya LGBT. Orang banci itu adalah pelacur homo, begitu. Jadi yang pasangan yang lemahnya, yang kalau zaman dulu itu suka dijadikan kayak budak atau pelacurnya. Jadi dia mungkin laki-laki menjadi piaraan laki-laki yang lebih berkuasa, begitu. Ya jadi disebutnya, tapi terjemahannya kurang bagus, banci, begitu ya. Tapi pengertiannya itu adalah orang-orang homoseks. Itu kan buat kita dosanya gila begitu kan. Itu golongannya cocok lah, cabul, penyembah berhala, orang berzina, homoseks begitu ya. Tapi kemudian golongan yang persis sama juga kan, sama pencuri, kikir, pemabok, pemfitnah, penipu. Jadi kita perlu diwaspadai juga dengan itu. Kita mungkin bisa menghakimi orang homoseks itu orang berdosa besar, jelas. Tapi jangan lupa Tuhan juga menghakimi orang kikir sebagai orang berdosa besar. Sama golongannya. Jadi kita jangan cepat-cepat mengklasifikasikan dosa. Oh saya kecil dia besar. Jadi gak apa-apa lah, saya cuma 50 dia 500 begitu. Nah saudara, berkenaan dengan itu termasuk juga sifat orang Farisi. Dan kita juga sifatnya adalah kita seolah-olah begitu mengenal Allah. Dan kemudian jadikan Allah itu tukang pengampun. Tukang pengampun. Jadi oke, betul saya dosa. Belum lagi kalau saya mengklasifikasikan dosa. Katakanlah saya tidak mengklasifikasikan dosa. Saya pun masih bisa bersikap salah. Betul dosa saya besar. Tetapi Allah itu kan tukang pengampun. Jadi gak apa-apa gitu ya, Allah mengampuni. Jadi seolah-olah kewajiban Allah untuk mengampuni. Saudara pernah gak berhutang, orang berhutang pada saudara, orang pinjam duit berhutang. Dan kemudian saking susah ditagihnya, lama-lama saudara merasa saudara yang berhutang pada orang itu. Atau orang itu malah bersikap seolah-olah kita yang berhutang. Misalnya gini saudara, ada banyak orang miskin merasa orang kaya berhutang pada dia. Bisa terjadi. Bisa. Memang orang kaya harusnya membantu. Tetapi orang miskin tidak boleh berpikir seolah-olah orang kaya itu berhutang pada saya. Nah saudara, tuan yang kaya itu yang pinjam 50 juta, yang pinjamkan 500 juta, dia mengampuni dosa. Kalau udah mengampuni hutang, kalau sudah cukup sering mengampuni hutang-hutang seperti itu, lama-lama orang baik hati itu akan dianggap sebagai tukang. Yang harus, yang wajib mengampuni, menghapus hutang-hutangnya. Karena kan kamu mampu, kamu bisa, kenapa kamu gak lakukan? Misalnya kayak gitu. Dan sikap terhadap Allah pun bisa seperti demikian.
Sehingga apa saudara? Kalau kita diampuni, kita merasa itu memang kewajiban Allah mengampuni saya. Saya diampuni, itu memang sifat dia yang harus mengampuni. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada rasa ucapan syukur. Tidak ada rasa bahwa pengampunan itu adalah anugerah. Bahwa pengampunan itu harusnya tidak bisa terjadi. Mau utang 5, utang 50 atau 500 harusnya tetap dibayar. Tetapi kalau dihapus itu ajaib, itu mujizat, itu anugerah. Itu cinta kasih yang harusnya membuat saya bersyukur. Berterima kasih. Tapi enggak kalau kita tidak punya satu pemahaman, perasaan, kesadaran bahwa pengampunan itu karena anugerah Allah. Pengampunan itu sebenarnya enggak layak saya terima. Bahkan seringkali kita berpikir Allah wajib ampuni saya. Allah punya banyak stok pengampunan kok. Ngampunin saya sedikit juga dia, atau bahkan banyak pun Allah nggak rugi gitu. Dulu saya pernah mendengar cerita, saudara ya, ada seseorang baik hati. Dia kasih ke keponakan jauhnya. Setiap bulan dia kasih kalau nggak salah ya 500.000 rupiah. Karena keponakannya walaupun cukup gede belum kerja. Dan mungkin salahnya orang ini ngasihnya setiap bulan tepat waktu selalu gitu. Katakanlah gini, tanggal 5 dikasih gitu. Dikasih, bulan depan dikasih lagi, bulan depan dikasih lagi. Awalnya pasti bersyukur, sang ponakan ini 500.000 nggak kerja dapat uang, aduh pasti senangnya luar biasa. Aduh terima kasih terima kasih begitu kan. Bulan kedua juga terima kasih, bulan ketiga, bulan keempat lama-lama mulai terbiasa kan. Suatu saat nya ini mungkin kelupaan atau nggak punya uang atau tidak merasa kenapa saya harus kasih terus kan. Lewat dari tanggal 5 belum kasih. Ponakannya datang ke rumah sang kok bulan ini nggak ada gitu ya. Ikan kelewatan kan begitu kan ya. Jadi udah nggak merasa lagi kalau itu sebenarnya adalah pemberian kasih karunia. Yang bahkan nanya aja malu begitu loh. Tapi dia berani datang sampai ketok rumah nanya, kok bulan ini belum dikasih. Jadi seolah nya yang berutang pada dia. Seringkali kita bisa bersikap demikian terhadap Allah. Kita tidak lagi melihat kasih karunia. Tidak melihat lagi bahwa pengampunan itu adalah satu keajaiban. Dan kita jangan lupa saudara, pengampunan yang Allah berikan itu melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang menyerahkan nyawanya. Dan itu memang gak murah. Seringkali kita menerima sesuatu, kita sebut gratis. Sesuatu itu gratis, bukan sesuatu itu tidak berharga. Sesuatu itu gratis karena sudah ada orang lain yang membayarkannya. Buat kita jadi gratis. Gratis itu bahasa Indonesia. Dari bahasa Latin, gracia. Dari situ bentuk kata bahasa Inggris, grace, anugerah, gratis, gracia. Bahasa Latin ada juga, bahasa Latinnya Hispanik ada pakai gracia juga gitu ya, bisa. Atau grace, anugerah. Itu anugerah itu artinya sesuatu yang kita sebenarnya nggak layak kita terima. Tapi kemudian diberikan kepada kita. Diberikan kepada kita secara kita terimanya gratis. Kenapa? Karena Yesus sudah membayarkannya di atas kayu salib untuk kita. Nah saudara, orang yang bisa mengalami seperti ini, itu dalam cerita Tuhan Yesus itu adalah sang perempuan yang dianggap pendosa besar oleh orang-orang Farisi. Betul, dia sudah melakukan dosa yang besar. Dan karena itulah kita tidak diceritakan latar belakangnya seperti apa. Tetapi yang pasti adalah dia mendengar bahwa Yesus diundang makan. Dan biasanya itu tidak sepi-sepi, itu agak ramai. Orang Farisi ini undang Yesus datang makan di rumah orang Farisi itu. Kenapa orang Farisi ini undang datang kita juga tidak tahu. Tapi kalau lihat dari cerita ini kelihatannya dia bukan orang pengikut Yesus yang betul-betul takjub sama Yesus. Dia justru sepertinya sedang menyombongkan diri. Ya. Yesus tuh mulai muncul sebagai guru pengajar yang terkenal di dalam masyarakat. Sudah baru muncul terkenal. Dia tuh kayak tukang koleksi gitu ya. Tukang koleksi orang terkenal. Ayo makan di rumah. Jadi nanti kalau ada foto dia pampang di situ lah, kira-kira seperti itu. Dan dia juga sekaligus ingin mengatakan dia yang senior. Dia ngundang yang junior itu datang makan. Tetapi kelihatannya orang Farisi itu tidak memperlakukan Yesus dengan hormat. Dia undang datang makan.
Tapi perhatikan Yesus bilang, engkau tidak memberikan aku air untuk cuci kakiku. Padahal itu sesuatu yang lazim diberikan oleh tuan rumah kalau ada tamu datang. Sudah tahu kan dulu orang berjalan dengan sendal yang hanya lapis bawahnya saja itu, yang biasa diikat pakai tali. Kita nonton film yang biasanya kasutnya Yesus atau Yohanes Pembaptis sering kelihatan kakinya terbuka dan jalan di jalan yang belum beraspal. Berarti banyak debu. Ketika masuk ke rumah itu umumnya akan disediakan air, bahkan ada pembantu yang akan mencucikan kaki. Tapi orang Farisi ini nggak peduli dengan itu. Dan kedua yang tidak dilakukan oleh orang Farisi itu adalah mencium sang tamu. Kalau sang tamu itu dianggap cukup terhormat, maka harusnya ada cium pipi begitu ya. Itu zaman dulu orang Yahudi itu udah biasa seperti itu. Ya sambil pegang pundak kemudian mencium. Ya, kalau sekarang kita bilang cipika-cipiki, kira-kira seperti itu. Tetapi orang Farisi ini nggak lakukan. Mengapa? Yaitu mungkin sebenarnya dia tidak punya rasa hormat pada Yesus. Dia nggak merasa Yesus ini seseorang yang perlu disambut sebagai tamu yang seperti itu. Satu hal walaupun tidak lazim, tetapi kalau menyambut tamu yang agung itu pasti akan dikasih wewangian. Farisi ini tidak lakukan untuk Yesus. Padahal dia mengundang Yesus datang untuk makan bersama dengan dia. Jadi sebenarnya dia sebagai tuan rumah harusnya paling tidak 3 hal ini ada 1 atau 2 yang dia harus lakukan untuk sang tamu ini. Dia tidak. Nah, datanglah seorang perempuan. Justru melakukan hal itu, tapi bukan di pipi Yesus atau di kepala Yesus, di kaki Yesus. Saudara, kalau kita membayangkan sekarang kita makan, ya kalau kita makan duduk di meja, kaki kita ke bawah begitu ya, membayangkan begitu. Ini ada orang yang merangkak membersihkan kaki kita di bawah meja. Kalau kita makan meja di Putien misalnya begitu kan, ya kita duduk, kaki kita kan nggak ada yang perhatiin, nah ada yang perhatikan, ada yang cuci, ada yang nyeka begitu. Tapi zaman dulu makan sebenarnya tidak kayak begitu, nggak duduk kayak begini, lebih ke bersandar seperti begini ke meja. Ini meja bersandar. Saya kalau lihat begitu capek juga gimana makannya ya. Jadi agak miring dengan ini agak miring. Nah kakinya selonjorin ke belakang. Makanya kalau terjemahan bahasa Inggris tidak akan bilang duduk makan, tapi reclining itu agak bersandar, menyender begitu ya. Kayak recline kan biasanya menyender seperti itu. Ya mungkin supaya tujuannya orang jangan makan kebanyakan, kali capek juga begini kan, begitu ya. Tapi hebatnya mereka kalau makan memang lama sambil ngobrol, cerita. Makanya banyak ajaran-ajaran muncul ketika mereka sedang makan. Rabi-rabi, guru-guru kalau sedang makan kan cerita. Kan kita lihat aja Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, banyak sekali ajaran yang keluar yang muncul dari situ. Nah biasanya kalau tamu seperti itu makannya enggak kayak gini, masuk ke dalam satu ruang private. Itu kayak kalau rumah orang kaya di tengah-tengahnya itu kayak ada taman. Itu bisa diakses oleh orang lain. Orang lain bisa datang tidak ikut makan, tapi ikut duduk-duduk di situ, dengerin mereka ngomong-ngomong itu. Karena dari situ muncul banyak mutiara-mutiara ajaran. Jadi udah terbiasa juga, itu jadi kayak semacam suatu hiburan lah buat orang-orang pada waktu itu. Ya ini orang-orang besar kumpul nih lagi makan-makan, kita ikut-ikutan lah di situ. Makanya perempuan itu bisa sampai datang ke tempat makannya. Jadi jangan membayangkan itu satu ruang private khusus eksklusif begitu ya. Kok bisa perempuan ini masuk? Tapi itu memang agak terbuka untuk umum. Jadi orang pun masih bisa duduk-duduk di sekitarannya sambil dengerin mereka yang makan itu bercakap-cakap, ngomong-ngomong. Karena dari situ biasanya mereka selalu diskusi soal firman, soal kebenaran dan sebagainya. Kalau kita aja yang kalau makan suka ngomong kosong kan gitu ya, cerita film, cerita apa. Umumnya waktu itu diskusinya yang soal-soal kayak begitu, soal-soal keilahian, keagamaan. Jadi mereka datang mendengarkan. Perempuan ini datang juga orang tidak bisa usir. Tetapi karena itulah maka si orang Farisi itu merasa ini orang berdosa kok Yesus tidak gubris. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu sang perempuan melakukan tindakan yang sebenarnya bagi orang lain itu, bagi orang banyak itu sangat gak sopan. Yesus disekak kakinya, itu berarti perempuan menyentuh laki-laki. Belum lagi perempuan ini dianggap perempuan pendosa. Di depan publik nyentuh tubuh laki-laki, itu satu hal. Saudara, kemudian dia menangis
Sambil menangis ini sebenarnya lebih kepada menangis sukacita atau menangis satu kegembiraan, menangis bisa penyesalan terhadap masa lalu. Tapi yang pasti dia keluarkan air mata, menetes ke kaki Yesus, dia ambil rambutnya, artinya apa saudara? Rambutnya itu diuraikan. Itu suatu demonstrasi ketidakbermoralan di dalam masyarakat. Terurai, seka. Udah seka kan debunya udah ini, dia baru kasih parfum di kakinya. Dan biasa parfum itu untuk kepala. Bagi orang tindakan itu benar-benar tindakan yang sangat maaf, kurang ajar. Tapi juga kayaknya apa sih artinya seperti itu kamu lakukan. Makanya kemudian Yesus mengatakan dengan memperbandingkan dengan tuan rumah yang bernama Simon itu. Aku masuk, kamu gak kasih aku air untuk cuci kakiku. Dia, wanita ini mencuci kakiku dengan air matanya. Kamu enggak mencium aku. Karena itu kebiasaan orang Yahudi. Tapi perempuan itu mencium kakiku terus menerus, bukan lagi di pipi, di kaki. Kamu tidak menaburkan wewangian di atas kepalaku. Tetapi perempuan itu bahkan dengan buli-buli alamnya dia basuh dan seka di kakiku. Saudara, itu satu perbandingan yang kontras luar biasa. Kenapa demikian? Tuhan Yesus sendiri mengatakan, karena perempuan ini sudah mengalami dan menyadari bahwa dia mendapatkan pengampunan yang besar. Bukan tindakan dia terhadap Yesus itu yang membuat diampuni, bukan. Ya, kalau saudara lihat dari cerita itu 50, 500 mereka diampuni. Siapa yang lebih mengasihi sang orang kaya yang mengampuninya? Ya ini kan yang 500 itu. Jadi artinya mengapa orang Farisi begitu cuek padahal yang undang Yesus? Mengapa wanita ini begitu luar biasa sampai bahkan kaki Yesus dicium-cium, diseka-seka, dikasih parfum. Bahkan gak peduli lagi dengan kesopanan di hadapan umum. Orang mau cerca dia, mau ngomong dia gak peduli. Dia lakukan itu untuk Yesus. Mengapa? Mengapa begitu berbeda? Satu begitu dingin, satu begitu hangat. Satu begitu cuek, satu begitu antusias. Dan satu ini tidak lagi merasakan anugerah Allah. Tidak lagi merasakan bahwa hidup dia itu adalah pinjaman dari Allah. Hidup dia adalah pemberian dari Allah. Bahwa hidup dia itu adalah apa yang Allah sudah berikan, sesuatu yang gak layak dia terima. Dia gak merasa lagi, dia merasa hidupnya itu taken for granted. Dia merasa hidupnya itu terhormat karena dirinya, prestasinya. Dia gak merasa lagi ada rasa syukur. Gak takut lagi bumi dan langit, kira-kira seperti itu. Perempuan ini sebaliknya. Dia merasakan suatu kelegaan yang luar biasa karena dia dulunya berdosa, sekarang dia diampuni dosanya. Kapan dia mengalami pengampunan itu? Mungkin di cerita sebelumnya, cerita mengenai Yohanes Pembaptis, mungkin juga dia pernah mengalami mendengar ajaran Yesus sebelumnya dan dia kemudian betul sadar dan dia lepaskan diri dari dosa-dosanya. Cuman zaman dulu kalau melepaskan diri dari dosa seperti itu tetap akan seumur hidup disebut sinner juga, orang-orang berdosa begitu. Stigma itu nggak bisa hilang. Tapi yang pasti dia merasakan saya sudah mengalami di dalam ini anugerah. Kesempatan yang sebenarnya saya nggak pernah berpikir saya mendapatkan. Ternyata saya dapatkan. Ini anugerah, ini ajaib, ini mujizat. Sudah perasaan antusias itu greget dalam hatinya, inilah yang membuat dia datang, dia bawa di kaki Yesus, menyekanya, menciumnya, kasih parfum di kaki Yesus. Orang lain nggak bisa mengerti. Kenapa saudara? Orang lain gak mengalami kasih yang seperti itu. Kasih yang kuat. Seperti seorang ibu yang lari menerobos api untuk menyelamatkan bayinya. Buat orang luar kalau gak paham ceritanya pasti bilang gila gitu kan. Bego. Buat orang yang mencintai itu tindakan yang paling masuk akal. Kira-kira seperti itu. Orang yang tidak punya greget, punya bara, cinta kasih seperti itu, orang yang cuek, yang diam, sudah nggak mungkin akan bisa memahami orang yang rela menyerahkan diri sepenuh-penuhnya di bawah kaki Yesus, ikut Yesus, menyerahkan seluruh waktunya, pelayanannya, hidupnya, talentanya untuk Yesus. Seringkali dianggap orang yang seperti itu malah bodoh. Nah, kamu ini pintar, ngapain juga ke sekolah Alkitab? Pergilah ke Australia, kuliah di sana, pulang-pulang kamu bisa jadi orang hebat. Jadi saudara sekalian, banyak orang yang seperti demikian. Kamu hebat,
Karena itu jangan serahkan dirimu untuk Tuhan. Kalau kamu kurang hebat, ya nggak apa-apa lah, Tuhan pakai, gitu kan ya. Banyak juga kali ya Bapak Ibu seperti itu. Jangan ya, jangan terjadi. Saya di sekolah Alkitab, saya tahu betul pergumulan banyak orang tua juga. Kalau anaknya betul-betul mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan full time, banyak orang tua. Termasuk ada orang tua yang majelis, enggak punya antusias sama sekali. Bahkan dianggap anak itu melakukan tindakan bodoh dengan berpikir mau sekolah Alkitab. Bahkan ada yang marah-marah terhadap anaknya. Aduh, habisin duit buat kamu kuliah, dapat S1. Sekarang malah masuk sekolah teologi. Buang uang, buang waktu. Aduh saudara. Jadi anaknya yang lebih antusias, yang lebih mau, orang tuanya yang gak peduli. Kenapa saudara? Itulah soal cinta kepada Tuhan. Kalau kita hidup kerohanian kita tidak lagi merasakan bahwa setiap apa yang saya alami, pengampunan dosa, perubahan hidup, berkat-berkat yang saya terima, itu adalah anugerah yang saya nggak layak terima. Itu adalah pemberian Allah yang merupakan satu mujizat dari Dia. Kita nggak mungkin akan punya greget hati seperti perempuan yang begitu bersemangat itu. Kita mungkin akan seperti orang Farisi yang kelihatannya hebat ngundang Yesus masuk ke rumahnya, tetapi sebenarnya bukan satu persekutuan. Bukan betul-betul persekutuan, tapi hanya lebih kayak mengoleksi orang terkenal untuk menunjukkan hebatnya dia bisa bawa orang masuk ke rumahnya. Kalau persekutuan itu berarti betul-betul ada satu kehangatan, persahabatan, pertemanan. Lebih-lebih lagi itu bukan suatu ketakjuban, penghormatan dia terhadap Tuhan Yesus dan ada satu kerinduan ingin mendengar ajaran Yesus dan mengikuti Yesus. Enggak di situ. Dia sudah tidak ada lagi greget yang seperti demikian. Saudara, artinya orang-orang seperti ini tidak lagi sensitif. Tidak sensitif terhadap dosa, tidak juga sensitif terhadap pengampunan Allah yang diberikan, sehingga semua itu dianggap dingin dan adem. Biasa-biasa saja. Tetapi perempuan ini begitu disentuh oleh kasih karunia Allah, berkobar. Makanya seringkali bisa terjadi saudara, orang yang betul-betul pernah mengalami dosa besar, ketika dia bertobat, hidupnya itu luar biasa untuk Tuhan ya, sangat radikal sekali. Tapi tentu saja kita tidak boleh berpikir gini, saya akan bersemangat untuk Tuhan kalau saya sudah berbuat dosa besar dan saya diampuni. Ya bukan cara seperti itu. Sebenarnya dosa besar atau dosa kecil, jenis dosa apapun, ketika Tuhan ampuni kita, itu urusan Tuhan dengan saya dengan Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan kita harus terima dengan ucapan syukur. Dan dosa besar atau dosa kecil, dasarnya tetap adalah kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. 50 juta atau 500 juta, semua itu adalah uang yang tadinya diambil dari kantong sang orang kaya ini. Itu adalah pengorbanan dia. Jadi harusnya ada satu rasa syukur yang luar biasa dalam diri kita, yang menimbulkan gelora untuk mau melayani Tuhan dengan lebih sungguh, untuk mau mengikuti Tuhan dengan lebih sungguh, untuk rela membayar harga seperti perempuan ini. Saudara sekalian, kita berhutang. Itu betul. Memang betul kita mungkin tidak seperti seorang penjahat besar yang kemudian bertobat. Kita orang baik-baik. Saudara sekalian, sekali lagi, apapun juga kita, hidup kita sebenarnya adalah kasih karunia Allah, anugerah Allah. Kita nggak layak. Kita nggak layak untuk mendapatkannya. Tetapi Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan bisa mengampuni seorang yang berhutang kepadanya 500 juta rupiah, kalau Tuhan mau dan Tuhan lakukan untuk itu, sebenarnya Tuhan tidak wajib pada waktu bersamaan mengampuni kita. Sekalipun kita berhutang cuma 5 juta atau 500 ribu rupiah. Dia bisa kejar kita sampai ke neraka untuk membayarkan itu. Tapi kalau dia mau lakukan apakah itu 50, apakah itu 500, itu semata-mata karena kasih karunia dia. Kita harus terima dengan rasa syukur, dengan rasa satu kesadaran. Saya harus membalas cinta kasih Tuhan. Saya harus membalas kebaikan Tuhan. Saya harus membalas kasih karunia Tuhan dengan melayani lebih sungguh. Dengan betul-betul duduk di bawah kaki Yesus. Berani melayani dia seperti seorang budak menyeka kaki Yesus. Duduk di bawah kakinya mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Ikuti kaki Yesus berjalan kemana Yesus memimpin kita. Sebenarnya itu yang mengikat kita itu adalah cinta kasih kita kepada dia. Jangan semakin ikut Yesus, semakin kita kebal, tidak peka lagi terhadap kasih karunia Allah. Sering itu bisa terjadi.
awal-awal ketika kita bertobat, kita percaya Tuhan, rajin doa, rajin baca Alkitab. Kita penginjilan. Setelah sekian lama tahun lewat, sudah mulai turun kan? Karena apa? Sudah mulai kebal, mulai terbiasa, mulai merasa nggak ada lagi greget, nggak ada api lagi, nggak ada semangat lagi, nggak ada kabar gembira lagi di dalam diri kita. Lama-lama mungkin kita bisa menjadi orang yang selalu menganggap kita orang-orang baik kok. Self-righteousness kayak orang-orang Farisi ini. Nggak perlu lagi kayak Tuhan pengampunan, pertolongan Tuhan, saya udah bisa sendiri. Saudara, marilah kita menjadi orang Kristen seperti orang yang pertama kali bawa mobil di jalan raya di Jakarta. Harusnya setiap saat kita merasakan seperti itu. Kalau saudara ingat pertama kali saudara bawa mobil keluar dari rumah setelah dapat SIM, saudara bawa mobil keluar dari rumah, apalagi sendirian. Waduh, saudara pasti pelan, tenang, grogi, sambil berdoa, Tuhan tolong, Tuhan pimpin sampai tujuan. Begitu sampai tujuan, aduh lega banget. Kemudian pulang lagi sampai di rumah bisa parkir dengan tempat, aduh senang banget. Itu pertama kali bisa bawa mobil. Setelah 20 tahun bawa mobil, enggak ada lagi. Jangan 20 tahun, 5 tahun atau 3 tahun, 2 tahun pun sudah enggak ada lagi perasaan seperti itu. Marilah kita belajar menjadi seorang Kristen seolah-olah pertama kali kita bawa mobil keluar dari rumah ke jalanan di Jakarta. Ada satu rasa kita nggak mampu, kita kurang, kita perlu dibantu, kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berhati-hati, kita selalu waspada, ada kepekaan, kita minta Tuhan menolong kita. Jangan sampai menjadi terbiasa, akhirnya lupa kepada cinta kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan buat kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami serahkan diri kami ke tangan-Mu. Kami mohon Tuhan terus menolong kami. Kami bersyukur kalau kami punya begitu banyak sumber, banyak kesempatan, banyak waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan, untuk ikut Tuhan Yesus. Kami juga sangat bebas di Indonesia sekalipun ada masalah soal kebebasan beragama, tapi kami sebenarnya sangat bebas. Tapi seringkali kemewahan seperti ini membuat kami justru jadi cuek, tidak peka. Kami bahkan merasa semua baik-baik saja. Kami bisa melihat orang-orang seperti di China, di Timur Tengah, ada sedikit kesempatan beribadah, mereka menerimanya seperti durian runtuh buat mereka. Itu satu karunia yang begitu besar. Tolong kami untuk memahami cerita yang engkau sampaikan kepada orang Farisi. Kisah yang terjadi kepada dirimu di saat engkau diundang makan. Tuhan, kami menyadari betul seringkali kami bersikap seperti orang Farisi itu. Merasa diri benar dan bahkan yang paling benar dan orang lain berdosa. Merasa diri kami tidak butuh Tuhan lagi, kami tidak lagi bersikap dengan sangat takjub hormat kepada Tuhan Yesus. Tapi lain dengan perempuan itu. Orang yang betul-betul mengalami dan merasakan, menyadari betapa dia diampuni, betapa kasih karunia Tuhan besar atas dirinya, betapa ada kesempatan yang sebenarnya dia gak layak terima tetapi dia mendapatkannya. Dan itu menggelorakan jiwanya, menggelorakan dirinya sehingga dia berani malu bahkan di hadapan orang banyak datang kepada Yesus, menyeka kaki Yesus, mencium kaki Yesus, memparfumi kaki Yesus. Bapa kami yang di surga, tolonglah kami punya satu spontanitas rohani yang seperti demikian, satu greget rohani yang seperti demikian, bahkan untuk seumur hidup kami. Tolong kami ketika kami mulai turun, mulai dingin, mulai cuek, mulai gak peduli terhadap dirimu, terhadap gereja, terhadap pelayanan, terhadap tugas-tugas kerohanian, terhadap kerohanian pribadi kami sendiri pun. Kalau kami mulai gak peduli, mulai dingin dan cuek, tolong kami Tuhan bangkitkan lagi, bangunkan lagi, berikan kami kembali kasih yang mula-mula itu, yang membuat kami seperti keranjingan untuk Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah jemaatmu di GKRI, di Kelapa Gading ini, tolong mereka dalam semua hidup dan pekerjaan mereka selalu ada api cinta kasih untuk Tuhan Yesus Kristus. Di rumah tangga mereka, di tempat pekerjaan mereka, dan dimanapun mereka melakukan hidup Kristen mereka, mereka terus bisa memperlihatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh mencintai Yesus, sungguh bergantung pada Tuhan Yesus, sungguh senantiasa yang membutuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.